Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita baca bahasa Udan Dewi. Gimana? Bagus apa enggak? Mugi-mugi istiqomah semuanya. Mugi-mugi bisa ngamalkan dengan sebenar-benarnya. Dan kalau nanti sudah bisa, harusnya dibaca hari Selasa. Insya Allah kita pikirkan caranya gimana biar bisa baca hari Selasa. Paling bagusnya kalau nggak Selasa pagi, Selasa sore atau malam Selasa. Nanti Senin malam Selasa pas rutinan di rumahnya Budina. Nah mocong 1 jam setengah ngoten niku. Tadi mulainya 6:30, selesainya enggak 1 jam ya? 1 jam. Gimana? 1 jam. Cepat. Udah lama loh itu, Bu. Nggak bisa ngikuti. Nanti pelan-pelan. Makanya suwi-suwi kok kan iso. Nanti lama-lama kan bisa ngikuti. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam suratul Kahf, di dalam surat Al-Kahfi. Minggu yang lalu kita membahas tentang firman Allah taala yang mengatakan wa rabbukal ghafurur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semuanya, ngasih tahu tentang sifatnya Allah taala kepada kita, bahwasanya Allah taala itu zat yang maha pengampun, yang penuh kasih kepada hambanya. Kalau misalkan Allah taala itu tidak maha pengampun ataupun tidak sayang sama umatnya, lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab. Allah taala mau aja kalau mau tega-tegaan sama kita, kalau mau kejam-kejaman sama kita, kalau mau bales-balesan sama kita, seperti halnya sifatnya manusia pada umumnya. Kamu ngasih saya baik, saya baik-baik, balik baik sama kamu. Tapi kalau kamu melakukan keburukan kepada saya juga akan melakukan keburukan yang sama kepada kamu. Ini kan sifatnya manusia, gitu. Kita maunya berteman sama orang-orang yang baik sama kita. Kita maunya menjalin hubungan dengan mereka-mereka yang berbaik-baik dengan kita, tapi sama mereka-mereka yang tidak mau baik, atau mereka-mereka yang kita tidak cocok, kita mendingan ngapain buang-buang waktu duduk sama mereka-mereka yang punya sifat semacam itu. Tapi sifatnya Allah taala tidak seperti itu. Allah taala kalau mau balas-balesan, mau nagih-nagihan, kira-kira kita bilnya setiap bulan ini yang masuk ke kita bukan cuman rekeningnya tagihannya listrik, air, telepon, pulsa, dan lain. Misalkan datang juga tagihan sewa mata, sewa telinga, sewa mulut, tagihannya oksigen, tagihannya jalan dengan sehat, tagihannya detak jantung, tagihannya aliran darah dan lain sebagainya. Neo tambah bingung awake dhewe. Gitu. Cuman sifatnya Allah taala lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab. Kalau Allah taala mau tega-tegaan sebenarnya bisa, tapi Allah taala memilih untuk segala sesuatu itu ada waktunya masing-masing. Ballahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Di mana ketika balasan itu datang kepada mereka di waktu yang telah ditentukan oleh Allah taala, maka tidak akan ada tempat bagi mereka untuk lari, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk berlindung, tidak ada ngumpet-ngumpetan lagi dari Allah taala. Misalkan Allah taala nanya, setiap nafas yang kamu hembuskan di jam sekian, waktu sekian, di tempat ini dan lain sebagainya, untuk apa kamu bernafas, kenapa kamu bernafas, kamu gunakan untuk apa nafasmu itu, akan ada waktunya kita ditagih semuanya. Jadi jangan dianggap kalau ini semuanya itu gratisan, tidak ada sewanya, tidak ada pertanggungjawabannya, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ballahum mau'id
tapi semuanya di waktunya masing-masing, semuanya di kesempatannya masing-masing. Ada kalanya balasan itu terjadi dicepatkan sama Allah Ta'ala di dunia, ada juga kalanya balasan itu diakhirkan sama Allah Ta'ala, yaitu nanti di akhirat kelak. Makanya kalau orang sekarang mengatakan ada kata-kata yang cukup populer di antara kita, di antara manusia ini kan, ada kata-kata semacam ini: semua akan indah. Apal kagak. Semua akan indah pada waktunya. Itu hakikatnya. Mereka-mereka yang mendapatkan keindahan pada waktunya itu adalah mereka-mereka yang menanam keindahan. Tapi kalau tidak nanam keindahan, atau bahkan yang ditanam sama mereka ini adalah keburukan, maka yang akan mereka petik atau apa istilahnya, semua akan indah, keindahan itu nggak akan pernah datang. Semua akan buruk pada waktunya, semua akan dibalas pada waktunya, semua akan dipertanggungjawabkan pada waktunya. Jadi kata-kata ini semua akan indah pada waktunya itu bagi mereka-mereka yang selama hidupnya sama manusia nanam keindahan, sama makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang lainnya nanam keindahan, sama para nabi-nabinya Allah Ta'ala nanam keindahan, sama para malaikatnya Allah Ta'ala nanam keindahan, nanam keindahan kepada semua makhluknya Allah Ta'ala, maka ini akan terjadi beneran. Semua akan indah pada waktunya. Kapan waktunya indah itu tadi? Neng surga. Di surga dia akan mendapatkan puncaknya keindahan, dia akan mendapatkan puncaknya kenyamanan, dan dia akan mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang mumpung kita masih ada di dunia, kita tanam, kita tanam kebaikan-kebaikan di dunia, kita sebarkan kebaikan-kebaikan di dunia. Contohnya sudah nyata di depan mata, garek nerok netok, tinggal nirukan aja apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang selalu diamalkan oleh orang-orang yang paling kenal dan paling mengerti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maya bahasanya ketika ada orang nanya, orang-orang yang nggak mau baca maulid, yang nggak mau tahlilan, nggak mau baca-baca yang semacam itu, ketika nanya ngapain beb, burdan itu ngapain, baca burdah itu ngapain, jawaban abah saya nggak macem-macem, nggak golek dalil ini dalil itu, ndak. Beliau cuman mengatakan abah saya baca apa tadi? Burdah. Abahku maca burdah, kakekku maca burdah, guruku maca burdah, gurunya guruku baca burdah, Habib Umar baca burdah, Abuya Hasan Baharun baca burdah, Abuya Maliki, abahnya Abuya Maliki, kakeknya Abuya Maliki, semuanya baca burdah. Maka mereka jauh lebih ngerti kenapa kok harus baca burdah ketimbang kita itu nyari dulu dalilnya sampai entek umurnya ndak burdahan-burdahan, sampai mati ndak burdahan-burdahan, akhirnya golek dalil terus, golek dalil tahlilan, dalile apa dipreteli, bahasa udan ini, padahal yang semacam ini terus keluar macam-macam baru-baru. Sekarang yang kita baca bahasa udan ini, makanya yang ulama-ulama yang termaktub di situ masuk juga ulama-ulama akhir zaman ini masuk. Abahnya Habib Umar masuk, abahnya Habib Salim Asyatiri disebutkan di dalam bahasa udan tadi di Fatihah IKB. Berarti apa? Yang ngarang orang akhir zaman. Termasuk juga sekarang yang lagi populer di antara di teman-teman saya pada baca yang di Jakarta, di Malang, di Surabaya, ada satu maulid, tapi maulidnya Sayyidah Fatimatuz Zahra. Nama nadumnya Mandumatul Gharra. Maulidnya namanya Iqdulul. Iqdulul. Jadi untayan mutiara-mutiara hikmah, semuanya tentang sejarah hidupnya Sayyidah Fatimatuz Zahra. Akhirnya golek terus, dalile burdah urung ketemu, dalile bahasa udan, dalile bahasa udan urung ketemu, dalile Iqdulul urung ketemu, Al-Busyra, macam-macam. Akhirnya ndak ngamal-ngamal. Kalau kita punya guru, makanya enaknya punya guru itu kayak guruku ngamal nih, aku ngamal nih. Oh guruku ngelakoni, aku iya. Guruku apa namanya
ziarah kubur, saya juga. Seperti itu, gampang sekali. Habib Umar ketika ditanya sama orang, Beb, kenapa kok setiap Jumat itu ziarah ke Zambal? Ngapain setiap Jumat keliling dari satu kubur ke kubur yang lainnya? Dan di situ baca Yasin, baca Quran. Nanti kalau nyampe di makomnya Habib Abdullah Haddad, baca qasidahnya Imam Haddad. Nanti kalau di makomnya Habib Ali Habsyi, baca maulidnya Habib Ali Habsyi. Di tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, qasidahnya. Kenapa kok seperti itu, Beb? Ngapain, buat apa? Orang yang dikubur lo ndak bisa jawabi apa yang sedang kita obrolkan sama mereka. Katanya Habib Umar, saya mendingan duduk sama orang mati yang hatinya hidup timbangane urip, timbang daripada duduk sama orang hidup kayak kamu tapi hatinya mati. Tapi hatinya mati. Melulu yang dipikirkan tentang makanan yang masuk ke perut mereka, melulu yang dibicarakan tentang pakaian yang mereka pakai, melulu yang mereka bicarakan tentang kerja ini, nyari untung di sini, nyari untung di sini, nyari harta sana, nyari harta sini, bangun rumah model ini, bangun rumah model sana, padahal model yo ganti terus, nyapo kok maulid kita ndak boleh ganti-ganti, omah lo ganti-ganti, saiki cete abang, sesuk biru, nggak sesuk setahun lagi dicat biru, setahun lagi. Kenapa kok terus kita kayak gini, nggak boleh? Jadi mendingan saya duduk sama orang mati yang hatinya hidup karena sejarah kehidupannya penuh dengan keindahan, ketimbang duduk sama orang hidup tapi hatinya mati. Hidup, bernafas, makan, tapi setiap kali kita ngobrol sama mereka tidak ada yang nambah, tidak ada yang nambah bagi hati kita ini, tidak ada makanan yang terasa lezat di dalam nurani kita, tidak ada rasa-rasa baik yang bertambah di dalam hati kita, yang ada tambah ngenes, gitu, betul. Aku tas tuku klambi iki, aku rong duwe klambi kuwi. Aku tas tuku tas iki, tas tuku tas iki. Aku enggak duwe tas kuwi. Yang ada tambah terenyuh, tambah aku kok enggak duwe, aku kok miskin, aku kok enggak punya, aku kok enggak mode, aku kok enggak ngikuti zaman. Seperti itu akhirnya, akhirnya dia mati, dan teman itu ya aduh, katanya para ulama pertemanan itu menular. Kalau kita duduk sama orang-orang yang hidup hatinya, hati kita juga tambah hidup. Tapi kalau kita duduk sama mereka-mereka yang hatinya mati, aduh yuk melok mati, minimal semaput lah. Kalaupun nggak mati minimal semaput. Semaput waktu kita duduk sama mereka ini kayak nggak sadar, seakan-akan dunia ini selamanya, seakan-akan kita ini tidak akan pernah mati, seakan-akan semua yang kita angan-angankan itu akan bisa kita nikmati. Padahal semuanya punya mau'id. Nah ini tadi, balahum mau'idun, semuanya punya ajalnya masing-masing, semuanya akan datang di masanya masing-masing. Bahkan doa pun semacam itu. Kita doa, Allah Ta'ala menjanjikan ud'uni astajib lakum, dongo kamu sebanyak-banyak doa, berdoa apa saja kamu, doa minta apapun kepada Allah Ta'ala, astajib lakum, tugasmu berdoa, tugasnya Allah Ta'ala mengijabahi doa-doamu. Tapi mana Ustazah, saya sudah doa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, enak sing dongo 50 tahun. Kayaknya udah kekuburan semua lah dongone wis sampai 50 tahun. Orang doa, saya sudah doa setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Saya doa tapi kok enggak diijabahi sama Allah Ta'ala. Barangkali mau'idnya belum datang. Jadi doa itu sama dengan ajal, rezeki sama juga dengan ajal. La yataqaddam wa la yata'akhir, ndak akan datang lebih dulu, juga ndak akan terlambat untuk siapapun. Waktunya kita dapat rezeki dohir, dapat rezeki dohir. Waktunya kita dapat rezeki batin, dapat kita rezeki batin. Karena ternyata rezeki seperti itu. Kadang kita bisa hadir di majelis, kadang ndak bisa. Wes diniati arep budal, wes kalau ngarep omah beres dan terus. Ndak situ budal, ndak iso, ndak situ entuk rezeki. Nggih napa mboten? Nggih. Sering kali seperti itu, mau amal ini akhirnya nggak bisa. Wes ditoto arepe wiritan iki akhirnya ndak iso. Rezeki dohir ditata sama Allah Ta'ala, rezeki batin juga ditata sama Allah. Begitu juga dengan doa. Doa itu kalau belum waktunya untuk direalisasikan sama Allah Ta'ala, ndak akan pernah terrealisasi.
Bahkan Sayyidina Isa, Nabi Allah Isa ketika minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wa qala Musa, ya Allah, ketika beliau berdoa setelah ditolak berkali-kali sama Firaun, didakwai dengan model macam apapun, ditolak, disiksa, dicari kepalanya untuk dibunuh dan lain sebagainya, akhirnya putus asa Nabi Allah Musa minta sama Allah taala, ya Allah, Rabbanat mis ala wujuhihim, ya Allah, matikan Fir'aun itu dengan keadaan terhina, kasih dia kehinaan di dunia, habiskan semua pasukannya, habiskan seluruh hartanya, habiskan kedudukannya di atas dunia. Langsung dijawab sama Allah Ta'ala, qad ujibat da'watukuma, doamu, doanya Nabi Harun, doanya Nabi Musa, serta doanya Nabi Allah Harun, semuanya sudah saya ijabahi. Qad ujibat, qad sudah, ujibat telah diijabahi doa kalian berdua, wahai Musa dan juga wahai Harun. Kapan terjadinya? Kapan matinya kapan matinya Fir'aun? Kapan Fir'aun itu dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala? Setelah 40 tahun dari munajatnya Nabi Allah Musa. 40 tahun kemudian baru terrealisasi. Kenapa? Karena mau'idnya memang waktu itu, waktunya untuk diijabahi di saat itu, waktunya ajalnya Fir'aun datang di saat itu, waktunya Fir'aun untuk dihinakan sama Allah Ta'ala di waktu itu, waktunya dia dan pasukannya ditenggelamkan sama Allah Ta'ala juga di waktu tersebut. 40 tahun Nabi Musa sing donga, Khalilullah, kekasihnya Allah, yang pernah ngobrol sama Allah, yang pernah yang diangkat jadi nabi dan juga rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dari lafaz doanya setelah dijanjikan sama Allah taala untuk diijabahi, butuh waktu 40 tahun untuk direalisasikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dhewe iki sapa? Lah kita ini siapa? Minta sak dek sak nyek, ya Allah kudu. Ya Allah melek duwe omah kudu. Ya Allah mau ngontrak-ngontrak neh kudu. Nggih. Ya Allah pengen baju baru kudu. Nggih. Ya Allah pengen buka kathek apa? Jangan. Sate ini kudu. Nggih. Siapa kita? Siapa kita? Nabi Musa 40 tahun kemudian baru direalisasikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti, setiap doa itu diijabah. Setiap doa itu direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang direalisasikan di dunia, berarti itu keberuntungan bagi dia. Di dunia dicepatkan oleh Allah taala di dunia, tapi kalau enggak pun di akhirat nanti akan dilihatkan, akan dikasihkan sama Allah taala balasan dari doa-doa tersebut. Makanya bahkan Nabi Muhammad menceritakan di akhirat nanti bahkan ada orang-orang yang ketika melihat pahala dari doa-doa mereka, yang ini yang dikabulkan sama Allah taala, yang ini yang tidak dikabulkan di dunia sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, ya Allah, seandainya saja doaku tidak ada yang diijabahi kabeh, maka aku akan mendapatkan semuanya di akhirat. Maka aku akan mendapatkan balasannya semuanya di akhirat. Dan balasan di akhirat itu selalu beribu-ribu kali lipat lebih indah ketimbang balasan di dunia. Ketimbang balasan di dunia itu ribuan kali lebih indah. Rumah di dunia kita mungkin bisa punya rumah indah, tapi rumah di akhirat, rumah dunia ini tidak enak apa-apa nih. Kebun yang indah mungkin kita bisa ngelihat, kebun-kebun indah di dunia ini, tapi kebun yang kita lihat di dunia itu tidak ada apa-apanya ketimbang kebun-kebun yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ballahum mau'id la yajidu min dunihi mau'ila. Makanya kita itu tuntutannya dari Allah taala itu garek sabar, ngelakoni takdir, bersabar atas takdir, istiqomah di atas takdir. Apapun yang terjadi kepada kita, apapun yang Allah taala berikan kepada kita, itu memang masih waktunya untuk seperti itu. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki apa yang
yang sedang kita pijak. Istilahnya ngeten. Nggih, kita minta sama Allah Taala, ya Allah jadikan saya ahli salat. Nggih, jadikan saya ahli salat. Maka yang bisa kita lakukan apa? Memperbaiki salat kita, mengindahkan salat kita, mengkhusyukkan salat kita. Nggih, mengkhusyukkan. Itu yang bisa kita lakukan. Nggih. Dan nanti orang-orang yang istilahnya menjalaninya dengan cuman begitu saja, ya wis, berarti ndak enek tambahane. Rezeki salatnya itu ndak nambah lagi. Nggih, rezeki salatnya sudah stuck di situ aja. Misalkan kalau air separuh ya separuh gini. Nggih. Tapi kalau kita nambah terus nambah. Kalau kita nambah terus nambah. Yang ditambahi apanya? Ruhnya. Nggih, ruhnya dari setiap ibadah-ibadah tersebut. Oleh jatahe wis pakemnya sudah ada. Nggih, sudah istilahnya kemasannya itu sama Allah Taala sudah plek seperti itu. Tinggal kita mengistiqomahi dan menjadikannya semakin indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ballahum ma'idul la yajidu min dunihi mau'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Setelah itu Allah Taala juga memperlihatkan kepada kita, nggih, wahai Muhammad, wa tilkal qura. Kamu saksinya wahai Muhammad, dan kita pun bisa menyaksikannya. Nggih, seperti yang Allah Taala inginkan pengen nyampein hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini wahai Muhammad, tilkal qura, itu kota-kota, itu negeri-negeri, itu kampung-kampung yang pernah dihuni sama makhluk-makhluk yang mendolimi dirinya sendiri, yang pernah dihuni sama makhluk-makhluk yang bermaksiat kepada Allah Taala, mereka yang membanggakan peradaban mereka, mereka yang membanggakan rumah-rumah mereka, mereka yang membanggakan apa yang mereka usahakan dengan bangunan realisasi, realisasi dari bangunan-bangunan tersebut. Deloken saiki, wa tilkal qura ahlaknahum. Deloken, kalau sebagus apapun peradaban mereka, setinggi apapun gedung yang mereka bangun, kalau mereka jadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, akan datang waktu kehancuran untuk mereka. Mesti dihancurkan, pasti dibinasakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dibinasakan di awal, dibinasakan nanti bareng-bareng ketika hari kiamat. Dan kalau kita mengatakan, oh pantesan kampung kono, pantesan daerah sana kok ada gempa sekian Richter namanya, sekian skala, ada yang 6, ada yang 7 dan lain sebagainya. Akhirnya goncang, akhirnya banyak korban jiwa, akhirnya banyak orang mati. Terus kita mengatakan, oh pancen kono kampungnya wong zina, oh emang di situ kampungnya orang LGBT, oh emang di situ kampungnya orang yang tidak pernah mau diajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidnya kotong, musolane kotong, pengajiannya kotong. Memangnya kita tidak kotong? Memangnya di Tulungagung ini tidak ada LGBT? Memangnya di Tulungagung ini tidak ada orang berzina? Memangnya masjid-masjid kita rame? Memangnya pengajian-pengajian kita banyak orangnya? Kita juga pantas mendapatkan hal yang sama dengan yang mereka dapatkan. Cuman bedanya apa? Belum waktunya kita untuk dihancurkan. Belum waktunya kita untuk dihancurkan sama Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan sama Allah Ta'ala, wa tilkal qura ahlaknahum. Lihat itu wahai Muhammad, Mesir yang dulu peradabannya paling maju ketika di zamannya Fir'aun, hancur. Sampai sekarang tersisa piramidnya. Tapi siapa yang mau tinggal di dalam piramid? Ada presidennya yang mau tinggal di dalam piramid? Pengap, sempit. Bagi orang dulu itu indah, bagi orang dulu wes paling keren itu. Saiki di ngenek-nenek, bangunanku lebih bagus, gedung-gedungku lebih tinggi, fasilitasnya lebih indah, tatanannya jauh lebih bagus, lebih canggih. Beda, istilahnya dulu yang dianggap keren ternyata sekarang tidak keren lagi. Dulu yang dianggap maju sekarang nggak dianggap maju lagi. Dulu orang ketemu lampu tak seneng, teko ublek ganti lampu. Sekarang lampu ada orang heran sama lampu.
Justru kalau tidak ada lampu, aduh, kok masih ada tempat yang tidak ada lampu. Udah tidak keren lagi. Dan terus seperti itu bergulir zaman itu. Terus seperti itu. Kalau kamu kebanggaanmu tentang perkara-perkara yang kelihatan, tentang peradaban, tentang bangunan, tentang kendaraan, tentang perkara-perkara yang semacam itu, lihat, kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan sama Allah Ta'ala, semuanya akan dihancurkan. Watilkal qura ahlaknahum. Lihat, di Yaman ada kaumnya Nabiullah Hud, hancur. Ada kaumnya Nabiullah Saleh di antara Tabuk sama Madinah, hancur. Di Mesir Fir'aun, hancur. Di Jeddah kaumnya nabi-nabi, hancur. Palestina, hancur. Hancur semuanya. Gak ada sisanya sama sekali. Gak ada sisanya sama sekali. Dan gak ada yang berbangga dengan hal tersebut sama sekali. Padahal dulu di zaman itu wis paling bergengsi. Bahkan Nabi Muhammad SAW diceritakan ketika beliau itu perjalanan setelah pulang dari perang Tabuk mau balik ke negeri Madinah, nyampe di satu desa yang dulu di mana tempat itu adalah desanya kaumnya Nabiullah Saleh. Kaumnya Nabiullah Saleh itu desanya masih kelihatan, masih kelihatan rumah-rumahnya, mereka bolongi gunung-gunungnya dibolong-bolongi sehingga mereka tinggal di tempat-tempat tersebut. Masih ada sumur-sumur yang tersisa yang masih bisa diambili airnya. Maka dikatakan ketika rombongannya Nabi Muhammad SAW nyampe di tempat tersebut, Rasulullah SAW memilih untuk nundukkan kepalanya sambil nutupi sorban di atas kepalanya beliau, sambil jalannya cepat sekali. Ditanya sama para sahabat, ya Rasul, lima ya Rasul, kenapa kok jenengan seperti itu ya Rasul? Katanya Rasulullah, saya takut sisa-sisa dari murkanya Allah Ta'ala kepada kaumnya Nabiullah Saleh yang sudah diperingatkan untuk tidak menyembelih untanya Nabi Saleh. Bukan cuman disembelih, sak Nabiullah Salehnya dibunuh, untanya sak nabinya dibunuh sama Bani Israel. Saya takut apa yang menimpa mereka juga ditimpakan sama Allah Ta'ala kepada saya. Lari cepet-cepet sampai ke satu rumah atau satu lubang, baru Rasulullah masuk ke tempat tersebut. Ditanya lagi para sahabat, ya Rasul, ini tempatnya siapa? Ini dulunya rumahnya Nabiullah Saleh. Di tempat ini dulunya Nabiullah Saleh tinggal. Maka beliau duduk di situ, ngambil wudhu dari air sumurnya, sholat di rumahnya Nabiullah Saleh. Datang para sahabat yang lainnya, ya Rasul, sudah dalam keadaan berwudhu mau sholat sama Nabi Muhammad. Ya Rasul, kita sudah wudhu. Kalian wudhu di mana? Saya wudhu di sumur yang sana. Katanya Rasulullah, baleni wudhu nih. Kembali batalkan setelah itu wudhu kembali dari sumurnya Nabiullah Saleh. Kenapa ya Rasul? Itu rumah-rumahnya orang-orang kafir. Itu rumah-rumahnya orang-orang yang dimurkai sama Allah Ta'ala. Ya Rasul, wes kadung, ini tepung-tepung kita kami kadung adonan. Sudah mau dibikin roti, sudah mau dibikin makanan-makanan untuk kita istirahat di sini, makan-makan pisang. Jawabannya seperti itu. Katanya Rasulullah, kasihkan itu kepada unta-unta kalian, kasihkan kepada kuda-kuda kalian, bikin olahan baru lagi. Rasulullah tidak mau makan dari tepung yang kecampuran sama air dari sumur-sumurnya orang kafir. Sedetail itu Nabi Muhammad SAW ngati-ngati. Makanya kalau pernah baca di dalam kitab-kitab fikih makruh, salah satu air yang makruh untuk dipakai adalah air dari kota-kota atau dari desa-desa yang pernah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makruh pakai air wudhu, pakai air tersebut. Yang di Indonesia Ustazah, apa boleh? Kayak misalkan di sini pernah terjadi tsunami atau di sini pernah, itu belum tentu karena murkanya Allah Ta'ala, atau istilahnya bisa jadi karena murkanya Allah Ta'ala, bisa jadi memang Allah Ta'ala pengen menguji orang-orang yang ada di tempat tersebut. Maka tidak ada kemakruhan di situ. Yang makruh adalah tempat-tempat yang sudah pasti, kayak ini tadi, kampungnya Nabiullah Saleh, kampungnya kaum Ad, kampungnya kaum Samud dan lain sebagainya yang pernah dihancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru di situ makruh airnya dipakai. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan selalu waktu penghancuran mereka sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal nunggu giliran.
giliran. Saiki sing gempa daerah ini, besoknya desa ini, besoknya desa ini, besoknya negeri ini, besoknya negeri ini, besoknya negeri ini. Nggih. Tsunami sekarang di daerah ini, besok di sini, besok di sini, besok di sini. Nggih. Gunung meletus di sini, besok di sini, besok di sini. Garek nunggu gilirannya aja. Nggih. Kalaupun misalkan kita ini tidak terjadi hal-hal yang semacam itu, dan muka-muka tidak terjadi, muka-muka tidak terjadi, muka-muka nggak kejadian, muka-muka tidak sampai mendapatkan hal-hal yang semacam itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mempertahankannya gimana? Kita perbanyak istighfar kepada Allah Taala dan kita luaskan istighfar itu kepada orang-orang yang ada di sekitaran kita. Ngajak, jadi jangan mau baik sendiri, ajak orang jadi baik. Jangan mau sholat sendiri, ajak orang untuk sholat. Jangan mau ngaji sendiri, ajak orang untuk ngaji. Itu cara kita untuk ngampeti murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lek ndak, yo wes. Dan kalau ditanya dhewe pantes apa ndak? Pantes apa ndak kira-kira? Saya itu pernah diceritani sama orang, seorang perawat di SK sana, Ustazah Tulungagung itu jangan salah loh ya, LGBT-nya itu ranking 4 se-Indonesia. LGBT-nya. Pengidap HIV AIDS-nya bahkan ngalahkan kota-kota besar semacam Malang dan juga Surabaya. Akeh banget, Jadi perzinahan di mana-mana. Bahkan saya itu, beliaunya itu nangani ngasihi obat sama pengidap HIV. Saking pegele, jadi maaf, pelacurnya Tulungagung ini nggak mek wedok, laki juga payu, pelacur laki-laki itu juga laku, dan rata-rata mereka itu sudah ngidap HIV AIDS. Rata-rata sudah kena, sudah ada mengarah ke sana karena penyebaran paling gampangnya. Dan ini kalau misalkan mereka, jadi misalkan ada orang berzina sama mereka ketularan, pulang ke rumah nulari istrinya, nanti istrinya punya anak nulari anaknya, terus seperti itu. Jadi istilahnya nggak aman kita, Bu. Kita itu ndak aman, negeri kita itu ndak aman, desa kita itu ndak aman. Ojo kepedean, kun pancen akeh maksiat, aku kan nggak maksiat. Kita nggak maksiat, sekitarnya kita ini yang maksiat. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan al-azab idza ja ya'um as-salih wa talih. Adab itu kalau nyampe ke satu kaum, kalau datang ke satu kaum umum. Hukumnya itu sifatnya itu umum. Jadi semua bisa kena, ya ummus soleh wa toleh. Orang-orang yang baik juga kena, orang-orang yang tidak baik juga kena. Yang baik jadi peninggi untuk derajatnya mereka di sisi Allah Ta'ala, sedangkan yang tidak baik menjadi penghinaan untuk mereka. Jadi kalau misalkan kita tetap berada di dalam keegoisan kita, aku nggak mau ngajar, yang penting aku apik, iya, kitanya mungkin bisa jadi orang baik, tapi sekitaran kita ini. Wa tilkal qura halaknahum lamma dzalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan semuanya ada waktunya masing-masing untuk mendapatkan penghancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughal majma'al bahraini aw amdiya huquban. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba wallahu a'lam bisawab. Ini kisahnya Nabiullah Musa sama salah seorang muridnya yang bernama Yusha. Nanti kita ceritakan di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam.